Daras Malfuzat Adat Imam Mahdi Masih Maud alaihissalam. Tujuan menyebut Al-Quran sebagai zikir. Coba lihat sekarang, Al-Quran disebut sebagai zikir. Sebabnya ialah ia memperingatkan tentang syariat dalaman seorang insan. Apabila isim fa'il berada dalam bentuk masdar, ia berfungsi sebagai mubalaghah. Misalnya, Zaidun adlun. Apa maksudnya? Maksudnya ialah Zaid sangat adil. Al-Quran tidak membawa satu ajaran baru, malah ia hanya memperingatkan kembali syariat dalaman manusia yang wujud dalam berbagai bentuk. Ada hilm ataupun lembut, isar ataupun rendah diri, berani, berkuasa, marah, tabah dan sebagainya. Ringkasnya, fitrat yang terletak pada batin seorang insan itu yang diperingatkan oleh Al-Quran. Contohnya, fi kitabim maknun, Al-Waqiah 79, yakni dalam Sahifah Fitrat, ya kitab tersembunyi yang tidak dapat dilihat oleh setiap orang. Demikian juga kitab ini dikatakan sebagai zikir supaya ia selalu dibaca. Maka kekuatan dalaman dan rohani serta cahaya hati yang merupakan hadiah langit yang terletak dalam diri manusia itu diperingatkan. Ringkasnya, Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran bukan hanya memperlihatkan satu mukjizat rohani, malah supaya manusia mengetahui makrifat, hakikat, dan sentapan rohani yang sebelumnya mereka tidak tahu. Tetapi sedih sekali, tujuan utama yaitu hudal lil muttaqin, yani Al-Baqarah ayat 3, Al-Quran hanya dianggap himpunan kisah-kisah saja. Dan dengan itu, dengan begitu lalai dan mementingkan diri sendiri, mereka menolak seperti orang-orang musyrik Arab yang mendapat julukan Asatirul Awalin. Zaman itu adalah zaman kebangkitan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan turunnya Al-Quran, yaitu muncul untuk memperingatkan kembali dunia akan kebenaran yang telah hilang. Sekarang zaman itu telah tiba, yang berkenannya telah dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang akan membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran tidak turun dari leher mereka. Jadi sekarang ini kamu melihat dengan mata bahwa orang ramai membaca Al-Quran dengan begitu indah sekali, tetapi ia tidak menembusi kerongkong leher mereka. Sebab itu Al-Quran yang juga disebut sebagai zikir dalam zaman permulaan, ia datang untuk memperingatkan kembali kebenaran dan amanat yang tersembunyi dan telah dilupakan dalam diri manusia. Dalam zaman ini juga seorang guru datang dari langit. Menurut janji Allah Ta'ala bahwa inna lahu lahafizun, Al-Hijr ayat 10, pada zaman ini juga seorang guru akan datang yang membenarkan dan menyempurnakan ayat akharina minhum lamma yalhaqu bihim, surah Jumu'ah ayat 4. Dan orang itu sedang berkata-kata di antara kamu. Saya katakan hal ini sekali lagi dengan merujuk kepada kabar gaib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan bahwa pada zaman ini orang ramai akan membaca Al-Quran, tetapi tidak akan turun dari leher mereka. Sekarang bukan hanya para penentang kita, malah orang yang tidak menghargai janji Allah Ta'ala dan orang yang tidak memperhatikan sabda-sabda Rasulullah SAW, mereka memutar-mutar leher dengan penuh gaya yang luar biasa untuk membaca ayat Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya.
Al-Imran ayat 56 dan ayat falamma tawaffaitani Al-Maidah ayat 118. Tetapi sayangnya mereka tidak paham, dan apa yang menyedihkan sekali ialah jika ada orang yang memberi nasihat dan kepahaman, mereka tidak berusaha untuk memahaminya. Silakan jangan dengar, tetapi sekurang-kurangnya mereka renungkan apa yang dikatakan. Kenapa harus dengar? Cobalah perhatikan dahulu, bersabar dan bersangka baik. Jika Tuhan tidak memberi perhatian untuk memberi karunia ke atas bumi, maka sudah pasti Islam akan menerima nasib yang sama seperti agama-agama terdahulu di muka bumi yang telah mati dan dianggap kisah-kisah belaka. Tidak ada agama yang mati boleh memberikan kehidupan kepada seseorang. Tetapi Islam bersedia memberikan kehidupan pada waktu ini. Namun, karena ini adalah sunatullah, tidak ada satu perkara terjadi tanpa campur tangan Allah Ta'ala. Berbeza dengan perkara ini, bahwa sarana itu kelihatan atau tidak, tetapi di dalamnya tidak ada ucapan bahwa sarana itu pasti ada. Demikian juga, nur yang datang dari langit dan sampai ke bumi dalam bentuk sarana. Ketika Allah Ta'ala melihat bahwa pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan kegelapan dan kesesatan, dan dari setiap arah kelihatan kemungkaran dan kezaliman semakin merebak, pada waktu itu untuk menjauhi kegelapan, untuk memberikan petunjuk atas kesesatan dan mengubahnya menjadi kebaikan, muncul dari Faran satu sirajun munir, yakni kebangkitan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan zaman dan perlunya pembaharu. Dengan cara yang sama, di era sekarang ini, kemampuan keagamaan telah hilang dan dosa serta ketidaksupanan telah berlaku. Interaksi antara orang-orang berada di satu pihak dan peribadatan mereka di pihak lain. Pokoknya semuanya telah rosak. Sekiranya hanya malapetaka ini saja menimpa orang, maka tidak ada bahaya. Tetapi sebagai tambahan kepada semua perkara ini, malapetaka yang paling besar, yang mana saya terpaksa berbicara berulang kali dan dapat dirasakan oleh setiap hati yang mempunyai simpati terhadap Islam, adalah kesan beracun dari perubatan semula jadi, astronomi dan falsafah cacat masa ini yang menyerang Islam dan umat Islam. Para ulama tidak memperhatikan hal ini. Mereka menumpukan perhatian mereka terhadap peperangan antara satu sama lain, melancarkan konflik dalaman, dan menyatakan satu sama lain sebagai kafir. Sekiranya para pertapa duduk dalam keadaan terpencil dan melakukan banyak doa, itu boleh membawa keadaan positif, kesan positif. Tetapi mereka asyik berdebat mengenai pemujaan orang-orang suci dan keboleh lakuan amalan sufi sama dan lain-lain. Beberapa tradisi yang tidak dapat dijumpai di dalam Al-Quran dan Sunnah telah menggantikan sufisisme yang sebenar. Oleh itu, dari setiap arah, Islam menjadi mangsa panah orang bodoh dan jahil. Di zaman ini, syarat-syarat yang diperlukan, yang pasti memerlukan kedatangan pembaharu, telah mencapai puncaknya. Setiap orang mempercayai tradisi agama masing-masing. Jika dihimbau dari semua faktor dan keadaan ini, usia Islam nampaknya sudah berakhir. Apabila dokter dan pakar perubatan mendapati bahwa tubuh pesakit yang diserang kolera sedingin ais atau menderita kecelaruan, mereka berputus asa atau selalu menyatakan orang itu tidak dapat disembuhkan. Setelah menyaksikan keadaan yang suram, bahkan dokter yang paling mahir menyatakan kekecewaan dan mengeluh. Tidak syak lagi bahwa pada zaman sekarang Islam telah mencapai keadaan yang tidak mempunyai harapan lagi. Akan tetapi, jika ini adalah hasil pemikiran manusia ataupun usaha sendiri,
maka pada masa-masa musibah dan kesengsaraan ini dipukul dari semua bidang dan keadaan dalaman menjadi lemah karena kemunafikan. Untuk paling kurang pun dalam keadaan ini amat sulit sekali Islam untuk bertahan, di mana musuh-musuh sedang berusaha sedaya upaya untuk memusnahkannya. Belum setahun berlalu bahwa kaedah baru untuk menyerang Islam tidak dibuat. Sekiranya penemuan atau mesin baru dirancang, maka prinsip yang baru ditemui untuk menghasilkan penemuan masing-masing yang akan digunakan untuk melancarkan serangan terhadap Islam. Malfuzat jilid 1 edisi baru Urdu halaman 81-84. Jadi sekianlah tuan-tuan para hadirin sidang daras maghrib semua. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan tadi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.